Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga senantiasa selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Kamis 11 Sya'ban tahun 1442 Hijriah, kami kembali hadir dalam program acara Kajian Interaktif Konsultasi Kesehatan yang kami siarkan langsung dari studio Radio Mutiara Quran Semarang. Dan di pertemuan ini, insya Allah akan membahas seputar penyakit asam lambung, syaraf kejepit, dan darah tinggi. Bagi sobat Qurani yang ingin bertanya seputar permasalahan kesehatan, Anda dapat menghubungi saat acara berlangsung via telepon atau WhatsApp ke nomor 089525613326. Kami ulangi 089525613326 atau via live YouTube channel Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, langsung saja kita sapa tabib kita tercinta. Assalamualaikum Tabib Febri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Bib? Alhamdulillah. Ya, baik Bib. Di pertemuan ini kita akan membahas seputar penyakit asam lambung, syaraf kejepit, dan darah tinggi, Bib. Ya, kita mulai dari asam lambung dulu ya, Bib ya. Iya. Ya, jadi yang dimaksud asam lambung itu apa sih, Bib? Dan keluhannya itu seperti apa gitu? Silakan, Bib. Ya, bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Jadi asam lambung itu banyak orang yang salah memahaminya. Sebenarnya begini, di dalam lambung itu ada enzim yang berfungsi untuk mengamankan sistem pencernaan kita. Ketika kita mungkin nggak sengaja minum makan makanan yang keras, misalnya kayak nggak sengaja ketelan tulang, atau mungkin makan makanan yang keras, mungkin sejenis keripik-keripik dan sejenisnya, yang itu mungkin kita dalam mengunyah tidak benar-benar halus. Nah, tubuh itu punya enzim untuk menghancurkan yang makanan keras-keras tadi, dinamakan enzim HCl ya, atau juga bisa dikatakan asam lambung ya. Jadi sebenarnya sifat asam lambung ini memang dibutuhkan tubuh, cuman ketika jumlahnya berlebih itu menjadi beresiko atau berimbas kepada seluruh sistem organ dalam. Kenapa? Karena memang asam lambung ini gerbangnya ya, gerbang tubuh kita juga, termasuk gerbang tubuh kita. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sih ketika asam lambung ini naik dan bagaimana ciri-cirinya ya. Sebagian orang itu nggak ngerti kalau dia asam lambung. Cuman ada konsumsi tertentu yang justru misalnya memanipulasi kondisi ini sehingga dia mengalami asam lambung tapi dia nggak sadar. Jadi ciri pertama yang paling lazim itu ya ada mual dan muntah ya. Dan saat muntahnya ini rasa kecut atau pahit kecut gitu. Muntahnya ada rasanya gitu. Iya, ada rasa ditekaknya sini. Ada juga yang sampai udah panas. Ya, ini udah keluar nih asam lambungnya, ini HCl udah keluar. Jadi ketika orang mungkin dia nggak ada mual muntah, tapi dia hanya sendawa-sendawa saja. Terus sendawanya ini di tenggorokan tuh rasanya panas kayak makan sambal, padahal dia nggak makan sambal gitu, nggak makan pedas. Nah, ini juga termasuk asam lambung nih. Ini namanya reflux ya. Reflux itu sudah lebih bahaya ya, karena dia udah menyebar ke sistem organ dalam. Jadi asam lambung di sini resikonya itu sebenarnya panjang. Jadi banyak orang yang dia nyuwun sewu nih, nanti yang kedeteksi mungkin jantungnya variabel, mungkin ginjalnya bermasalah, mungkin paru-paru bermasalah. Cuman akar masalah di lambung itu nggak pernah selesai atau nggak pernah terbahas di situ. Yang kemudian akan muncul penyakit lain di lain waktu. Nah, jadi yang ingin kami jelaskan di sini adalah asam lambung ini sebenarnya banyak sebagai sumber sebab akibat dari setiap penyakit lanjutan gitu kan. Jadi bagaimana caranya asam lambung ini mengontaminasi tubuh ya. Jadi ketika asam lambung ini keluar dari lambung, kan lambung ada katupnya tuh, katup bawah dan katup atas. Ketika dia keluar, karena dia sifatnya tadi menghancurkan makanan keras sebagai fungsi untuk menjaga tubuh, dia bisa menghancurkan organ gitu loh. Makanya contoh seperti liver nanti, jadi kalau orang asam lambung kok sudah sampai kurus, perutnya membengkak, livernya bengkak, ini asam lambungnya dulu ya disembuhkan, jangan livernya langsung, nggak mampu nanti gitu. Jadi kendalikan asam basa tubuhnya dengan apa ya? Banyak, dengan ramuan-ramuan
yang bersifat basah ya. Misal contoh yang paling gampang itu jeruk nipis ya, atau jeruk limon. Tapi saya lebih nyarankan ke jeruk nipis. Jeruk nipis lebih efektif kalau menurut saya daripada lemon. Ini sifatnya basah. Nanas itu basah, tapi nggak semua orang kan cocok ya. Jadi harus kita cari yang cocok. Jadi sifatnya rasanya mungkin kecut, tapi sifatnya basah. Beda dengan belimbing atau asam Jawa. Dia rasanya kecut, tapi sifatnya asam. Nah, jadi harus kita tahu tuh, paham tuh bagaimana pengelompokan antara asam dan basah. Nah, ini hal-hal yang awal ya. Jadi gejala-gejala awal itu tadi ada mual, muntah, terus kemudian sendawa-sendawa panas. Yang berikutnya adalah pusing. Imbasnya pasti ke pusing. Ada yang sampai vertigo. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bahas asam lambung tok, ini sudah akan membahas banyak penyakit. Jadi asam lambung kalau sudah berlanjut itu bisa ke vertigo. Jadi dia asamnya tuh naik ya, Bib ya? Naik. Jadi dia menyebar. Iya, menyebar. Dia mengontaminasi bisa ke otot, bisa bahkan ke sistem darah, dan bahkan kalau sampai ke otak itu bisa mengurangi kesadaran. Bahkan bahasanya nyuwun sewu, bagi para praktisi paruqyah, lihat dulu orang kalau punya asam lambung kok dia merancau atau dalam artian halusinasi dan dia seperti orang kesurupan, itu jangan artikan kesurupan dulu. Ini kemungkinan asam lambung. Namanya ini anxiety ya. Anxiety itu dia cemas takut berlebihan ya sampai hilang kesadaran. Dan ini tahapannya biasanya udah sampai penyakit GERD. Jadi asam lambung itu ada tingkat-tingkatannya. Ada GERD, GERD ya. GERD ini penyakit yang dia sudah mengontaminasi parah gitu. Jadi asam lambungnya itu sudah sampai merusak organ-organ lain. Nah, yang harus dilakukan itu kalau orangnya disiplin ya. Kalau orangnya disiplin, kemudian dia siap ingin sembuh dan bisa melawan setiap kecemasannya, insya Allah itu program 1, 2, 3 bulan itu harusnya nilai sembuh ya, insya Allah ya. Karena tapi ada sebagian orang yang dia baru sembuh sedikit langsung maksudnya melampiaskan semua yang ditahan selama ini itu nggak boleh. Jadi harus tetap stabil. Jadi asam lambung ini kompleks, hampir semua tuh kena. Ke otak bisa, ke jantung. Kalau jantung namanya variabel jantung ya. Jadi para pendengar Mutiara Quran, kalau ada yang merasakan nih ya kan, dadanya sering senut-senut sebelah kiri, tapi tidak disertai dengan hilangnya keseimbangan atau tidak disertai dengan kaburnya pandangan, kemudian sering lemes, tiba-tiba lemes atau tiba-tiba gelisah, nggak enak badannya, jangan artikan jantung. Ini bukan jantung, ini adalah asam lambung yang dia mengkontaminasi jantung sehingga terjadi variabel jantung namanya. Variabel jantung di sini kalau nanti di tensi atau di ekokardiografi nanti sandi rumut itu tinggi sebelah. Jadi sistolnya ini geser, misal dia 120 mmHg, kemudian dia naik 130, geser ke 120, geser ke 125, geser lagi. Pokoknya pergeseran sistol ini lebih dari 10 mmHg, ini dikatakan dia variabel jantung dengan ciri tadi. Tiba-tiba senit-senit di dada, kemudian ada seseknya nggak, lemes. Sesek bisa, tapi bukan sesek yang gitu, dalam artian kayak sesek asma enggak. Asma kan dia ada bunyinya tuh ngik gitu kan. Kalau itu hanya seperti dia nafasnya lancar, cuman kayak nggak dapat oksigen. Nah, seseknya seperti itu, begah bahasanya. Nah, seperti itu. Ini asam lambung yang mengontaminasi jantung. Terapinya, kalau ada terapis bekam, terapis fasdu, silahkan terapi bekam dan fasdu. Kemudian kalau ada kiropraktik atau totok punggung, bisa di kiropraktik atau totok punggung di area punggung, terutama di torakal mulai dari torakal 3 nggak apa, torakal 3 sampai lumbar 45 itu perbaiki. Itu utamakan di area itu, nanti insya Allah akan membaik. Nah, setelah itu bekam di area itu, mulai dari torakal 3 sampai lumbar 45 tadi dibekam full aja, insya Allah nanti. Bekam basah atau kering? Bekam basah saran saya. Kalau bekam kering kurang, boleh sih bisa, tapi harus kombinasi dengan guasa ya. Jadi jangan cuma bekam kering tok, tapi kombinasi di awal guasa dulu. Guasa itu apa, Bib? Guasa itu dikerok ya, tapi dengan guasa. Nah, guasanya biasanya dengan tanduk. Gitu. Nah, dengan tanduk ya, digosok dengan tanduk itu. Itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi untuk mendengar Mutiara Quran, kalau ada yang terhapus, insya Allah akan bertambah keilmuannya di materi yang kami berikan untuk kedepannya bisa mengimplementasikan keilmuan dengan baik kan gitu. Iya. Kemudian Bib, faktor apa saja sih, Bib, yang bisa menyebabkan datangnya asam lambung itu? Baik. Jadi ini yang subhanallah diingatin. Jadi gini,
faktor penyebabnya itu sepele tapi ini sering dilakukan dan sering terlanggar dan sepele. ini ya terulang-ulang berkali-kali. Ini yang membuat semakin parah. Jadi begini, tingkatannya tadi kan antara pertama asam lambung, kemudian tukak lambung dan GERD ya, GERD tadi. Kalau tukak lambungnya ada luka. Sebenarnya kalau mah itu masuknya di tingkat asam lambung. Oh, di asam lambung. Asam lambung tadi. Iya, Di mah, mah. Ya. Terus tukak lambung. Kalau tukak lambung itu dia sudah luka. Kalau GERD itu sudah pengikisan dinding lambung level pengikisan dinding pertama dan kedua biasanya. Ini sudah dinamakan GERD karena sudah hilang kesadaran ya. Ya. Jadi faktor penyebabnya itu satu. Ini yang sering terjadi. Biasanya para akhwat ya yang takut gemuk gitu. Ini para akhwat yang takut gemuk, kemudian diet ya kan. Diet boleh, tapi setelah makan ataupun pas makannya ini harus dijaga, jangan sampai kekenyangan. Karena terjadi, itulah kenapa Sunan Nabi juga menekankan bahwa kita nggak boleh kekenyangan kan gitu. Yeah. Bahasanya nggak boleh, jangan sampai kekenyangan. Karena ketika kekenyangan, perut atau lambung yang tadinya kosong tiba-tiba merekah. Dan merekahnya ini kan dia nggak diem, lambungnya gerak terus. Nah. Elastis gitu ya. Dia elastis tapi dia gerak terus karena mencerna makanan, menggiling makanan tadi. Nah, ini mengakibatkan luka yang dari dia mengerut kemudian merekah semaksimal mungkin, ini ada bisa mengakibatkan luka. Yang kedua adalah perut kosong terlalu lama dalam artian tidak berniat puasa. Nah, bismillah. Jadi ini gitu. Kami jelaskan termasuk hikmah atau kenapa sih kok puasa itu harus niat dulu dan kenapa kok harus sahur dulu gitu kan. Jadi puasa yang baik itu ada niat. Ketika kita niat, malam niat nih, kita malam niat mau berpuasa, kemudian besok pagi mau berpuasa, itu kita tuh secara tidak sadar atau alam bawah sadar kita tuh kita sudah sama juga memberikan ultimatum atau memo kepada organ-organ dalam kita gitu. Itulah pentingnya niat di situ. Jadi seolah organ itu berkomunikasi dengan sesama organ lainnya, kita besok pagi nggak dikasih makan nih, energi ditahan tuh, jangan, atau penghasilan produksi hormon ditahan, jangan asal dihambur-hamburin. Nah, maka organ-organ kita akan siap menjalankan puasa tadi. Maka perlu sekali niat itu, dengan artinya itu niat di sini adalah komunikasi antara tubuh kita sendiri dengan organ-organ kita tadi, dengan niat tadi. Nah, jadi itulah kenapa termasuk puasa ini juga salah satu treatment untuk menyembuhkan penyakit asam lambung. Dan kadang bertanya, saya punya asam lambung, tapi kalau puasa kok saya sehat ya? Karena gitu. Tadi ada niat tadi di dalam gitu loh. Jadi saat langsung dia asam lambung itu kan penghasilan asamnya yang berlebih itu. Nah, itu dikendalikan itu, dan cara latihan pengendaliannya saat niat berpuasa tadi. Jadi misalkan nanti mau bulan suci Ramadan itu, Bib, kan bagi yang sudah terkena gangguan asam lambung itu bisa, salah satu tipsnya insya Allah gitu. Bisa. Tadi sebelum sahur ya, maksudnya niatkan malam tuh niat berpuasanya dikuatkan niatnya dengan niat ultimatum yang baik dengan diri kita atau suggestion sistem ke tubuh kita dengan baik. Kemudian saat sahurnya, di ujung sahurnya itu minum air putihnya dicukupkan agar untuk bekal sehari nanti, dan sisi lain itu juga akan menyapu asam lambungnya, netral itu bahasanya seperti itu, menetralisir. Netralisir. Iya, betul. Iya. Jadi kemudian untuk yang ciri selanjutnya ya, yang penyebabnya tadi ya, penyebabnya tadi. Satu, makan yang dia jarang, kemudian sekali makan banyak, langsung merekah lambungnya. Yang kedua adalah faktor penyebabnya adalah minum obat-obatan, suplemen ataupun seperti vitamin gitu. Vitamin, tapi dia nyuwun sewu mungkin sintetis ya, bukan. Kalau jus sih saran saya sih kayaknya nggak begitu ya, efek-efek tetap harus diimbangi gitu. Itu yang berpengaruh tuh paling banyak itu karena, atau yang paling lazim, maaf nyun sewu, tidak maksud menyudutkan siapapun, tapi minuman kopi instan. Kenapa kok minum kopi instan ini kok? Karena ketika kita minum kopi ya, misalnya kata kopi instan ini, maksudnya kopi instan itu yang udah ada gulanya. Ya, ada gulanya, ada kombinasi itu gini. Kebanyakan kan saya riset ke beberapa pasien dan pasien yang asam lambung terutama. Itu mereka tuh kalau habis minum kopi itu kenyang. Iya. Jadi mereka tuh kayak maem tuh males gitu loh. Nah, ketika dia mau makan jadi telat kan. Begitu makan juga banyak. Akhirnya seperti itu kesana. Jadi seolah asam lambung itu termanipulasi oleh kopinya tadi. Jadi kayaknya nggak apa-apa. Tapi nanti di ujung waktu ketika sudah terkikis atau sudah ada tukak lambung, baru keluar gejala yang sebenarnya seperti itu. Berarti kopi itu
bagi penderita asam lambung nggak baik ya, Bib? Nggak bagus. Kalau kopi murni gitu, Bib? Kalau kopi murni, kopi pahit sih kayaknya masih bisa, sebagian ada yang bisa, ada yang enggak juga. Jadi gitu. Dilihat bagaimana reaktif tubuh kita, karena masing-masing orang tuh punya reaktif dan punya sensitivitas masing-masing. Ya, jangan kemudian terus dipukul rata nanti. Oh, ini dia bagus kok saya enggak gitu, seperti itu. Jadi jangan kemudian kita ultimatum dengan sebuah hal yang mungkin akan memberatkan psikis mereka gitu. Terus Bib, kalau pola makan nggak teratur itu apakah bisa menyebabkan asam lambung, Bib? Iya jelas, gitu. Karena tadi misalkan biasanya makan 3 kali sehari, terus bolong-bolong sehari sekali gitu aja, itu bisa? Iya jelas bisa. Makanya kalau bisa tuh jadi gini bahasanya, kita itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya. Jadi makan itu kita benar-benar koordinir dalam artian nutrisinya, kalau bisa yang seimbang lah, bagus lah. Kemudian cukup, nggak harus banyak, karena kalau memang sebagian orang, makanya ini gini, ada sebagian orang yang dia penyerapannya bagus, mungkin tipikal seperti saya atau seperti orang yang dia mudah gemuk, dia makan banyak dikit aja langsung gemuk tuh. Tapi ada orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Nah ini penyerapan nutrisinya beda. Jadi jangan kemudian kita seolah itu menghukumi bahwasanya itu aman, enggak. Makanya kalau bisa tetap teratur, cukup lah, sesuai dengan karakter tubuh kita gitu kan. Iya. Baik, Bib. Kami bacakan dulu, Bib, pertanyaan yang udah masuk, Bib, di WhatsApp dari Bu Farida di Semarang, Bib. Bib, Bismillah, Bib, bagaimana cara dietnya orang gemuk tapi memiliki penyakit asam lambung? Baik, gitu. Silakan. Ya, ini pertanyaan yang paling lazim dan paling sering saya hadapin. Jadi orang asam lambung itu pasti kegemukan, karena pasti dia ngertinya untuk mentreatment tubuhnya itu dengan cara makan jangan sampai telat gitu. Padahal sebenarnya itu salah. Jadi kalau bisa itu bahasanya itu gini, kita tahu berapa lama, jadi kita pelajari dulu karakter tubuh kita. Kita tahu berapa lama lambung atau tubuh kita ini bertahan. Misal katakanlah misalnya katakanlah 8 jam, saya kok nyoba 9 jam atau 10 jam kok pasti udah lemas, udah gelisah, berarti ini hanya 8 jam kemampuannya. Maka kita mainnya di situ. Nah, jadi kemudian gini, usahakan hindari makan malam. Jadi makan malam itu diajukan. Jadi untuk yang gemuk dan masih ada asam lambung, cara dietnya adalah tentang waktu makan. Itu waktu makan itu terakhir kalau bisa jam 5 sore atau maksimal itu jam 7. Jam 7 malam itu maksimal. Jadi kalau bisa itu malam itu tidur perut kosong. Boleh isi tapi hanya air putih. Kalau enggak air putih ya bisa juga misal dengan dengan buah pun yang tidak beresiko asam lambung, ya jangan yang kecut-kecut gitu kan. Kecut ya, Bib, ya. Jangan. Kalau pedas gitu gimana, Bib? Termasuk pedas nggak boleh. Kecut dan pedas nggak boleh kalau untuk asam lambung. Jadi satu itu. Yang kedua adalah hindari makanan-makanan yang yang hidden glutennya tinggi atau berkarbo tinggi. Hindarin. Jadi makan itu ya sayur, buah jangan yang kecut kayak tomat itu hati-hati, terus kemudian kayak mangga itu hati-hati. Jadi misalnya stok alpukat, terus kemudian buah naga, terus ada buah-buah yang sekiranya itu aman untuk penderita asam lambung ya, tambah keilmuannya terus. Jadi hindari makan makanan yang berkarbo tinggi atau hidden glutennya tinggi. Justru malah sebagian yang, jadi asam lambung ini ada 2 tipe. Jadi tipe under exit dan over exit. Under exit ini dia asam lambungnya itu kurang. Jadi dia kalau makannya telat itu dia lemes, dan ini biasanya kalau makan daging nggak bisa. Jadi kalau dia makan daging itu justru malah makin lemas, makin gak karuan. Tapi ada yang over exit. Justru kalau over exit ini dia malah justru dikasih makan daging yang bagus, misalnya sapi atau ayam tapi yang bagus sekalian. Jadi fungsinya asam lambung tadi akan terserap oleh daging itu tadi, kemudian digunakan untuk mencerna daging dan keluar dari tubuh. Jadi itu treatmentnya yang bisa dilakukan daging. Coba dulu daging bisa nggak? Kalau daging nggak bisa, maka berarti Anda tipikal under exit. Kalau yang tipikal over exit, yang masih tipikal over exit. Kalau under exit itu dia di treatmentnya lebih rumit lagi, karena dia salah makan sedikit kambuh, kemudian sedikit kambuh dan badannya mengurus, dan ini perlu peningkatan asam basa tubuh, itu perlu dijaga betul-betul dengan ramuan-ramuan untuk meningkatkan sistem asam basa tubuh tadi. Jadi satu tadi itu, yang kedua, terus kemudian yang ketiga adalah sering-sering kalau misalnya gini, belajar untuk terutama di jam
Selokan lambung itu bisa di pagi ya, pagi sebelum subuh. Itu minum air putih. Minum air putih tapi hangat ya, air putih sampai hangat. Air putih haji bangun tidur itu minum air putih hangat 2 gelas. Kalau nggak mampu segelas aja cukup. Saat perut kosong bangun tidur kosong, iya bangun tidur. Ini untuk pengendalian. Terus kemudian ada lagi satu yang keempat adalah tentang gosok gigi. Karena pengaruh hubungannya antara pengumpulan enzim di mulut, amilase, kolase, diastase itu di mulut kita ini, dia ada hubungannya dengan asam lambung. Ketika dia nanti nyuwun sewu, orang yang asam lambung pasti mulutnya agak bau, agak menyengat karena memang hubungannya dengan mulut. Maka kalau bisa kendalikan ataupun sering gosok gigi atau mungkin ada perawatan gigi yang lain, cuman hati-hati jangan over. Kalau over nanti bisa justru malah beresiko jadi under exit, nanti lebih rumit lagi. Jadi kalau bahasanya gosok gigi dirutinkan pagi dan sebelumnya jelas pakai odol, pakai yang soalnya siwaknya itu bagus. Nah, gitu. Terus kemudian untuk saya lanjutkan untuk cara dietnya tadi ada satu, kalau sudah mampu sudah mampu melakukan yang 4 tadi, ada sebuah treatment yang dilanjutkan di level lanjutnya adalah bahasanya diet kalori. Selama 1 kali 24 jam tidak makan apapun kecuali hanya minum air putih. Boleh dikasih madu. Jadi air putih yang dikasih madu untuk energi itu minum. Jadi beda sama puasa beda ya? Beda. Jadi ini enggak puasa, cuman selama 1 kali 24 jam minum air putih aja, kasih madu boleh, bagus. Kalau udah mampu 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. 3 kali 24 jam, maksimal sampai 5 kali 24 jam, insya Allah nanti ke depan akan menjadi pulih. Tentu untuk diet itu, kalau saran saya juga jangan cuma mengurangi asupan masuknya di tubuh, tapi juga diimbangi dengan olahraga yang cukup, minimal jalan kaki atau berenang. Tapi saran saya lebih ke jalan kaki ya. Jadi kardionya jangan yang kardio berat kayak tenis, sepak bola itu jangan, nanti malah justru beresiko gitu. Terlalu berat gitu ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya enggak? Ya baik Bib, terima kasih Bib atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh kita semua dan Bu Farida tadi yang bertanya Bib. Kita lanjut Bib. Tadi Bib menyambungnya tadi, sebenarnya tuh makanan apa Bib yang harus dihindari oleh penderita asam lambung gitu? Silakan. Baik, untuk makanan yang harus dihindari penderita asam lambung adalah semua yang pedas ya, yang pedas, kemudian yang kecut yang di sini dalam artinya kecut yang bersifat asam, nanti belimbing, kemudian asam Jawa. Tapi kalau kecutnya kecut tape itu enggak, kecut tape itu masih boleh karena di sifatnya tape basah. Tape itu ada raginya ya, ada raginya ya, itu terfermentasi itu sifatnya itu dia basah, jadi kecut tapi sifatnya basah itu masih boleh. Jadinya sifat kecut yang bersifat basah itu ketika sampai di tenggorokan itu rasanya jadi anget. Kalau kecut enggak, jadi justru malah jadi apa ya biasa, dingin aja gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah makanan yang keras seperti keripik, kemudian pokoknya makanan keras. Jadi nggak boleh makanan keras itu. Terus yang ketiga adalah semua makanan yang mengandung hidden gluten tinggi. Kenapa kok hidden gluten tinggi? Jadi gini, ketika kita asam lambung, asam itu sifatnya asam. Kemudian gluten itu glukosa karbohidrat ya. Nah, itu ketemu dengan asam, dia akan bereaksi di tubuh dan dia akan terjadi fermentasi di lambung yang kemudian jadi kembung. Jadinya sendawa terus. Perasaan kok saya sendawa enggak berhenti ya. Iyalah, orang dia makan karbohidrat ketemu asam lambung di tubuhnya terus akhirnya jadi sendawa terus. Kemudian ada rasa panas. Kok rasanya panas ya? Bener panas karena tadi reaksi kimianya. Jadi reaksi kimia itu ada fermentasi yang terjadi di lambungnya tadi. Maka karbo yang kayak roti, semua yang terbuat dari gandum dan keturunannya, ini nggak boleh. Jadi itu berat. Kemudian yang untuk asam lambungnya under exit tadi, hati-hati untuk daging. Jadi nggak semua asam lambung dia bisa daging. Jadi kalau bisa agak hati-hati. Jadi kita harus tahu nih, saya tipikal under exit atau over exit. Nah kalau untuk terapis dia tahu nih ini under atau over dengan melihat warna lidahnya. Nah itu dia akan tahu tuh bagaimana pengobatannya. Jadi kalau untuk pengobatannya sih bisa bisa panjang, banyak teknik terapi, tapi salah satunya mungkin nanti bisa kita bahas juga mungkin ya. Ada yang ditanya lagi ya? Kalau itu Bib untuk
langkah preventif untuk mencegahnya itu. Baik, untuk langkah preventif yang pertama yaitu bisa juga dengan makan itu kalau bisa ya teratur. Makan teratur. Dan kita juga harus sadar diri bahwasanya Allah memberikan ya pinjaman tubuh ini untuk kita jaga. Jadi kita ya amanah sama tubuh ini gitu nih. Dan setiap asupan makanan yang sekiranya kok itu membahayakan ke tubuh ya hati-hati gitu. Yang kedua, jangan makan terlalu banyak. Ini yang perlu diperhatikan karena sebagian orang itu dia makan banyak itu nggak nyadar, tapi ketika berulang dia akan mengakibatkan mengakibatkan tadi luka lambung, luka di lambung. Berat kerja lambungnya. Iya, berat kerja lambungnya. Yang ketiga adalah tentang kalau bisa tuh tidur itu dalam kondisi perut yang kosong, dalam artian jangan kenyang. Nah, kenapa? Jadi gini. Ketika kita tidur itu metabolisme kita itu tetap bekerja dan tidak berhenti. Iya. Tapi ketika perut kita isi, metabolisme ini digunakan untuk mencerna makanan yang kita cerna tadi, yang kemudian nanti ketika berlebihan dia akan diolah lagi menjadi tumpukan gluten atau lemak di bawah kulit. Kelebihan lagi nanti dirubah jadi trigliserid, nanti dirubah lagi jadi apa, jadi purinnya jadi apa. Jadi seolah tubuh itu sibuk mengamankan tubuh kita agar tidak kelebihan racun tubuh. Tapi ketika kita tidur dalam perut kosong atau bahasanya cukup air putih gitu nih, itu tubuh itu saat tidur akan membersihkan tubuh kita dengan apa ya tadi, dengan dia ada tugas-tugasnya masing-masing, ada jam organ yang bekerja nanti. Makanya ketika orang yang seperti itu nanti pagi hari itu BAB-nya juga lancar, kencingnya juga lancar seperti itu. Jadi kalau bisa tuh tidur dalam perut kosong itu juga akan secara tidak sadar kita telah membuat tubuh kita semakin lebih baik dan semakin sehat. Dengan cara apa tadi? Metabolisme digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran di tubuh atau sisa-sisa metabolisme yang menumpuk tadi. Gitu. Kalau untuk asam lambung sendiri itu, Bib, apakah bisa keturunan gitu, Bib? Turun-temurun gitu? Kalau setahu saya ini bukan penyakit keturunan. Bukan penyakit. Ya, kalau ya sepengalaman saya itu. Jadi pola hidupnya ini. Iya, pola hidup. Jadi kesalahan fatalnya di pola hidup. Penyakit keturunan pun kalau bahasanya dia ada tindakan preventif tuh efeknya juga bisa dikendalikan. Biasanya seperti itu. Ya, baik, Bib. Kita bacakan pertanyaan lagi, Bib, yang udah masuk dari Bu Suharti, Bib. Assalamualaikum, Tabib. Bisakah herbal dan medis berjalan seiringan? Karena setahu saya, kalau sudah pengobatan medis jangan dicampur dengan pengobatan herbal. Silakan. Alhamdulillah. Pertanyaan yang subhanallah ini yang sebenarnya yang sering saya ingin dengar itu. Pertanyaan cerdas ini. Jadi begini. Inilah kebanyakan pemahaman orang itu keliru. Jadi pengobatan medis dan pengobatan non medis dalam arti sini pengobatan alternatif ya, itu harusnya searah, bukan saling mengklaim dan menyalahkan. Kenapa? Karena sama-sama ilmiah gitu loh. Tujuannya sama, ingin menyehatkan. Jadi sebagian orang yang mengklaim sepihak dalam artian itu tidak searah itu, kalau menurut saya mungkin keilmuannya aja yang kurang. Karena di sini saya membuktikan. Saya berawal dari seorang tenaga medis modern. Saya seorang tim rescuer di tim SAR dulu di Kutai Timur. Saya berawal dari itu dan saya juga seorang tabib. Jadi saya di situ awal itu bingung. Kenapa kok bingung? Tadi pengobatan ini kok perasaan bertentangan gitu loh. Cuman apakah bisa kalau searah semuanya? Ternyata bisa. Dan itu memang benar-benar searah gitu. Jadi gini. Contoh ya. Kita misal katakanlah berobat dengan misalnya kita ada misalnya paling gampang asam urat gitu ya. Asam urat gitu. Asam urat di medis kita nanti dikasih obat untuk asam urat gitu kan. Kita bisa kok menyarankan itu. Misal nih contohnya kita melakukan cek ke medis, kemudian ada asam urat, ternyata di menu kita itu ada ramuan-ramuan atau makanan yang bisa menurunkan asam urat. Yang artinya kita mungkin bahasanya minum obat sekali 2 kali saat urgent saat dalam arti efek yang negatifnya muncul sekali. Kemudian ketika sudah mulai meringan, kita lanjutkan keseharian kita dengan herbal, dengan makanan-makanan yang bisa nurunin asam urat. Contoh apa? Kacang hijau. Kacang hijau itu bisa nurunin asam urat. Kacang hijau untuk kolesterol. Yang untuk asam itu kayu manis itu asam urat sama daun salam. Itu bisa tuh kita dalam masakan itu kasih kan, maksudnya ada masakan yang dia pakai kayu manis atau kasih daun salam. Jadi bahasanya
searah. Karena apa? Dasar ilmiahnya sama. Jadi nyuwun sewu, kalau pengobatan alternatif tapi tidak ilmiah, tidak syarat dengan rujukan medis, harusnya tanda tanya keilmuannya dari mana kan, seperti itu. Makanya saat ini Dinas Kesehatan dan LPK yang membentuk seorang praktisi itu, LPK yang berkompetensi, dia di bawah naungan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketenagakerjaan. Karena memang dibina dan dididik di situ. Maka perizinan pun saat ini juga mudah. Silakan terapis yang mengurus STPT ataupun SIP, silakan bisa, saat ini sedang dipermudah gitu, dipermudah oleh ini. Jadi sekali lagi searah harusnya, tidak bertentangan, karena dasar ilmiahnya sama. Nah, betul. Jadi memang contohnya begini nih. Contohnya untuk orang-orang yang masih masa peralihan dari pengobatan modern ke, jadi pengobatan modern dan pengobatan ini tuh tidak untuk dibenturkan, tapi disandingkan. Iya, disandingkan. Kalau bisa itu bahasanya gini. Kalau kita sebagai terapis ya, kalau seperti saya seorang terapis itu, harapannya itu kalau nerapi itu ya orang sehat. Kenapa? Kalau kita nerapi orang sehat, kita melakukan perawatan sebelum sakit gitu kan. Cuman kalau kita nerapi orang sakit, itu udah sakit. Kadang kayak kita tuh, ini dokter angkat tangan, kita yang turun tangan. Kadang kita kadang mungkin lebih bonafit dari pengobatan medis gitu kan. Jadi seharusnya itu searah. Tadi ilmiahnya penjelasannya seperti apa. Karena herbal itu dengan obat itu bedanya apa? Kalau ini pernah kami bahas juga, jadi tentang masalah obat dan herbal. Kalau obat itu dia cenderung ke zat aktifnya apa, misalnya amoxicillin atau apa, itu langsung dia medisnya itu kan dia dari farmasi kan udah jenis obatnya, jenis zat aktifnya langsung. Sedangkan dalam ilmu herbalis, misal jahe itu mengandung anti tanin, misalnya anti racun, anti radang gitu kan. Jadi ini searah, tinggal pakai aja. Jadi misalnya dia pakai obat anti nyeri, oke, pakai herbal untuk anti radang dan anti nyeri bisa. Tapi ketika gejala sudah menurun, obat dihentikan dulu karena obat ada efek negatifnya, herbalnya lanjut. Tapi pun herbal juga harus berkomunikasi dengan terapisnya, karena herbal pun kalau kebanyakan nggak bagus, ada efeknya. Mungkin kedepan nanti kita akan bahas pembahasan tentang bagaimana kaidah minum herbal, karena kebanyakan sekarang ini lagi rame tren tentang masalah herbal jahe apa, itu bagus. Cuman ketika tingkat sensitivitas orangnya beda, kemudian tingkat penyerapan nutrisinya beda, akan muncul efek negatif. Contoh seperti kayu manis kalau kebanyakan orang yang punya masalah di ginjal, kreatininnya akan naik. Ketika akan naik kreatinin, dia beresiko untuk pelemahan sistem ginjal. Maka artinya ketika kita minum herbal, juga dilihat atau komunikasikan bagaimana tingkat racunnya, karena setiap herbal itu ada efek racunnya. Beda kalau dengan obat ini dia sintetis dan dia bahasanya langsung zat aktif, itu pun ada efek negatifnya kalau kebanyakan. Nah, seperti itu contohnya. Baik, Bib, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh kita semua dan Ibu Suharti yang bertanya tadi. Baik, Bib, ada pertanyaan lagi nih, Bib, dari Pak Damas, Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabib, Bapak umur 60 sakit pinggang, sudah berobat ke rumah sakit. Di ronsen tulangnya baik, ginjalnya juga baik. Sudah diberi obat pereda nyeri tapi masih sakit, dan sampai sekarang masih belum reda nyerinya. Itu bagaimana, Bib? Baik, silakan, Bib. Sikap tulang pinggangnya baik, ginjalnya baik, maka kemungkinan besar di perutnya ada masalah, terutama di area nadi ya. Gitu. Ini saraf kejepit, tapi ini bukan saraf kejepit yang mutlak, enggak. Ini adalah penyempitan pembuluh darah di nadi besar. Ini biasanya faktornya atau ini diagnosanya biasanya ini berupa peradangannya. Bisa dikatakan peradangan sendi. Jadi masalah utamanya di sistem nadi. Itu kalau bisa di treatment. Terus tidurnya kalau bisa jangan di kasur busa ya. Nah, saya khawatir ini tidurnya di kasur busa atau kasur spring bed itu justru akan semakin memperparah kondisinya. Jadi bagus ya, Bib, nggak bagus. Mending kasur kapuk biasa di lantai ataupun kasur lantai ya. Ini biasanya ada peradangan di sistem itu. Satu, yang kedua, curiga saya ada pergeseran tulang bonggol paha yang kemudian nanti kuda-kuda di panggulnya ini miring, atau ini akan menimbulkan efek nyeri, dan jalannya pun nggak luwes gitu loh. Ini biasanya ada masalah di situ. Jadi kalau saran saya mungkin di kiropraktik, bekam dan akupuntur untuk memanipulasi sarafnya. Kemudian kalau bisa fasu di area kaki, terutama di area dalam pembuluh darah yang ke berapa ya?
yang dalam lah, pokoknya dekat mata kaki. Nah itu akan segera meredakan. Sekali terapi aja ini clear harusnya. Silahkan cari di sekitaran jenengan kalau ada terapis untuk yang saya sebutkan tadi, ya bisa diikhtiarkan. Terus kemudian terapi mandirinya, tengkurapkan di lantai, dikurapkan ya, suruh tengkurap. Dadanya di lantai gitu ya, di atas lantai. Di atas lantai, dadanya kasih bantal. Bantal di dada. Kemudian di area pinggang yang sakit itu kasih handuk basah. Handuk basah. Iya, handuk basah. Kemudian handuk basah ini di hair dryer. Di hair dryer itu dipanasin ya, dimoksa. Kita butuh elemen air, tapi butuh pemanasan untuk memanipulasi nyerinya. Setelah itu ditekan-tekan di area yang sakit dengan tekanan berlawanan arah jarum jam, diunyer-unyer. Bagian yang sakit, kiri istilahnya kiri kanan, kemudian nanti melebar satu jengkal ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, kiri, jangan cari. Jadi dari titik pusat sakit itu geser ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, melintang kiri kanan. Nah itu nanti ketemu tuh, tekan aja. Nanti misalnya ini dari titik tengah, kemudian ke titik satunya. Kalau ini sakit, berarti ini unyer lagi. Ke kiri, oh enggak sakit, satunya, oh ini sakit, unyer lagi. Jadi dari titik pusat sakit, satu jengkal muter aja. Nah, nanti cari ada titik sakit lanjutan, biasanya itu imbas dari sana. Dan biasanya kalau udah paham yang paham totok punggung itu kelihatan tuh ada menjal-menjal sedikit. Nah itu diunyer berlawanan arah jarum jam untuk memudarkan sumbatan darahnya. Itu akan membantu. Dan kemudian untuk bahasanya stimulan lanjutan bisa direndam kakinya dengan air es, kasih garam sama merica yang gelondongan. Nah jadi itu kasih garamnya yang agak banyak, garam kasar terutama kalau nggak ada seadanya, sama air es. Itu pertama kali 10 menit ya, 10 menit pagi dan sore. Hari kedua air hangat. Air hangat tetap kasih merica dan garam. Fungsinya apa? Air es untuk memanipulasi saraf agar dia mereda nyerinya, air hangat untuk mengembalikan peredaran darahnya. Lakukan ini secara istiqomah, selang-seling. Jadi sehari air es, sehari air hangat, kontinu selama 2 atau 3 hari. Dan nanti silakan berikan misalnya mungkin di proses selanjutnya bisa berikan testimoni bagaimana hasilnya, seperti itu. Kalau mau dimandirikan, maksudnya di terapi mandiri. Kalau diterapikan terapi yang disebut. Tapi kalau yang tulang bonggol tadi geser tidak bisa mandiri ya, Bim? Tidak bisa, harus ke kiropraktor tadi, di kiropraktik dibenerin tulang. Itu bergesernya enggak jatuh gitu, bisa bergeser sendiri. Jadi biasa ini adalah salah kuda-kuda bisa, salah posisi tidur bisa. Itu bisa membahas ceritanya gini. Kenapa kok tulang bonggol ini kok bisa geser? Dengan usia seperti itu biasanya itu ligamennya sudah mulai melemah. Maka dia akan mudah geser, dan pergeseran ini akan menimbulkan efek nyeri. Dan bertahun-tahun atau berbulan nggak dibenerin ya akan timbul rasa dari tadi. Demikian. Ya, baik, Bib. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Damas tadi yang bertanya. Baik, Bib, kita lanjut dialog berikutnya, Bib. Masuk ke syaraf kecepit ya, Bib ya. Boleh. Nah, sebenarnya tuh syaraf kecepit itu gimana sih, Bib? Dan gejalanya tuh seperti apa gitu? Syaraf kecepit di sini bisa berupa memang pecahnya cincin anulus ya, pecah cincin anulus di tulang belakang yang kemudian membuat tonjolan keluar dan kemudian kecepit. Jadi menimbulkan efek nyeri. Ini yang paling lazim dan paling umum. Tapi ada juga yang dia adalah penyempitan pembuluh darah utama seperti bapaknya tadi, itu bisa dikatakan syaraf kecepit karena penyempitan nadi besar yang kemudian dia akan ada efek kebas. Mati rasa kebas. Jadi kayak kedua mudah kesemutan. Terus di ujung-ujung jari dan tangan tuh kayak ada semutnya, kayak ada cekit ya gitu. Kemudian di sisi lain kadang disertai dengan, kalau yang parah itu sudah terjadi pengempisan otot atau kehilangan massa otot, atau bisa juga dinamakan hipotonik, memendekkan urat saraf. Ya, itu sudah memendek. Jadi sebagian misalnya dia tadi kaku gitu, tangannya kaku atau kakinya itu kaku, jadi nggak bisa dilurusin gitu. Itu termasuk saraf kecepit yang itu sudah parah biasanya. Kalau seperti ini udah panjang lagi. Tapi kalau gejala awal tadi kesemutan, terus kemudian nyeri yang nggak hilang-hilang, terus kadang juga ini ada beberapa ini. Jadi ada beberapa pasien kami yang sudah pernah sembuh dari saraf kecepit dan mudah kambuh lagi. Tiba-tiba misal katakanlah ketika habis ngangkat yang beban berat, kemudian dia besoknya tuh jadi ngedibel, terus nggak bisa berdiri. Nah ini sebenarnya pengobatannya belum selesai, belum tuntas. Nah itu yang bahasanya mungkin ada urat saraf yang belum terurai.
seperti itu. Saraf kejepit cenderung ke penyempitan pembuluh darah ataupun mungkin runcin anulus yang pecah tadi, atau mungkin hal-hal lain yang berupa berhubungan dengan sistem saraf ya, sistem saraf motorik sensorik yang dia kejepit atau memang bermasalah. Ya, nah itu yang menyebabkan datangnya saraf kejepit itu apa, Bib? Biasanya cedera, paling sering itu cedera. Jatuh, Satu, gitu kedua ya. kebiasaan ngangkat-ngangkat beban melebihi SWL. Apa SWL itu? Safety weight load ya. SWL. Jadi safety weight loadnya kita manusia itu 18 kilo. 18 secara kilo. teoritis ada orang safety jadi artinya. Jadi manusia itu kalau maksimal itu 18 kilo. Kalau ada yang bisa lebih dari itu berarti Lebih dari itu pasti beresiko. berisiko. Kalau mungkin setahun 2 tahun oke, 10 tahun 20 tahun oke, nanti di ujung usianya hancur itu. Padahal kalau atletik ada yang angkat besi itu sampai berpuluh-puluh kilo gitu. Nanti masa tuanya tunggu. Makanya ya atlet-atlet banyak yang ngeluh juga. Itulah punggungnya di ininya. Jadi memang istilahnya saraf kejepit paling beresiko karena istilahnya riwayat dari aktivitas itu imbasnya ke sistem tulang, sistem ortopedi ya, dan kemudian menyentuh ke sistem saraf. Kalau sistem tulang itu masih bisa diakali, masih bisa disembuhkan, tapi kalau sistem saraf itu kalau nggak bener-bener ini susah. Makanya di kayak di ortopedi itu habis operasi ini itu pasang pad ini dan itu mereka nggak bisa jamin sembuh. Kenapa? Karena emang saraf nggak bisa diapa-apain, nggak bisa. Dan susah. Udah melemah ya pasti ya, Bib ya? Iya, kekuatannya gitu. Pasti istilahnya udah melemah. Jadi bahasanya saraf itu nggak bisa sembuh 100%. Makanya kalau udah pernah cedera atau saat ini sudah merasakan gejala-gejala saraf kejepit, ya sarannya segera diikhtiarkan untuk diperbaiki. Karena banyak pasien yang saya temui sudah terlanjur parah baru diterapikan. Kenapa selama ini kemana? Maksudnya kalau nggak segera diterapikan, ya mungkin karena keterbatasan terapisnya, jadi ya wajar lah. Tapi setidaknya salah satunya tadi itu. Jadi terus ada struktural tulang yang nggak beres. Misalnya dia jadi apa ya? Ada skoliosis letter C. Jadi dia berdiri itu bengkok tulang punggungnya, itu efeknya ke saraf kejepit itu. Kemudian lordosis, jadi tulang pantatnya terlalu ngangkat, sakrumnya terlalu ngangkat, atau mungkin jadi terlalu bungku, itu nanti itu pasti imbasnya ke arah sana. Berarti kalau duduk tuh juga bagusnya tegak ya, Bib? Bagusnya tegak. Makanya gitu. Istilahnya tadi salah kuda-kuda tuh awal-awal itu pasti kayak gitu kan, aktivitas yang lama panjang, terutama duduk. Nah kalau orang yang kerjanya banyak duduk, kalau bisa setelah selesai kerja ya banyakin jalan juga, jadi diimbangi, jangan kemudian terus aktivitas normal tapi kemudian lupa dengan prinsip tadi. Jadi kalau bisa ya orang banyak duduk, begitu selesai ini aktivitas ya selesai kerja aktivitasnya banyakin jalan. Gitu. Itu untuk memperbaiki kekurangan tubuh kita tadi gitu. Nah terus untuk itu, Bib, langkah-langkah penyembuhannya bagi yang sudah terlanjur kena saraf kejepit gitu. Saraf kejepit, tindakan yang paling lazim yang sering dilakukan adalah totok ya, kemudian dilanjutkan dengan Yumeiho atau juga bisa kiropraktik ya, atau juga bisa dengan totok saraf. Nah ini berlanjut. Jadi kalau totok saraf harus menguasai ortopedi, harus menguasai tulang, harus menguasai sendi, kemudian juga menguasai anatomi otot. Jadi kalau bisa setidaknya itu pemijatannya itu benar-benar menyentuh hal tadi. Gitu. Jadi harus misalnya habis diurut, habis ditotok, dia harus nanti ada teknik-teknik traksi, atau yang paling lagi populer itu paidalajin ya. Paida itu tepukan, lajin itu tarikan. Jadi habis ditepuk-tepuk, ditotok-totok, kemudian ditarik. Tujuannya apa? Untuk meregangkan atau menegangkan saraf agar terlepas dari posisi kejepitnya tadi. Berarti itu penderita saraf kejepit itu boleh dipijat, Bib, sebenarnya? Boleh dipijat. Kemudian tapi pemijatnya jangan lihat dulu loh ya. Gitu. Kalau sedang peradangan nggak boleh. Pijat urut gitu nggak boleh. Iya, jadi lihat dulu ada peradangan nggak. Kalau ada peradangan jangan dipijat. Yang salah. Jadi kalau kecuali ada peradangan, baru baru diselesaikan dulu peradangannya, mungkin dengan lintah, mungkin dengan bekam untuk keluarkan darah darah yang menggumpal atau yang membuat radang tadi. Jadi selesaikan dulu peradangannya, baru saya pijat, kemudian di kiropraktik ya. Kiropraktik itu ditarik lah bahasa dingkong-kong kalau orang awam ya. Nah itu baru nanti dengan herbal. Herbalnya itu apa, Bib? Herbalnya untuk di kami sih ada herbal yang memang kami mandiri buat ya, atau minimal dengan paling lazim itu dengan jahe, kemudian serai, jahenya 1 jari, serainya 2 batang, kemudian kunyitnya 1 jari, kayu manis
kayu manisnya satu celingking. Kemudian akar pepaya ya, akar pepaya itu 1 jengkal. Kemudian pandan sama cabai. Ya. Cabai atau lempuyang. Itu semua diiris-iris aja, terus direbus di air. Airnya direbus kira-kira airnya sekitar 1 gayung lah. 1 gayung itu berapa ya? Sekitar 5 atau 6 gelas. Susukan setengahnya, kemudian minum 1 gelas pagi dan 1 gelas sore. Ya. Itu jadi herbalnya itu ya. Insya Allah itu nanti akan mengurangi peradangan dan akan memperlancar sistem sirkulasi darah. Kemudian kalau saran saya minimal 2 kali seminggu lah, atau 2 kali atau sehari 2 hari sekali itu air kelapa muda untuk bahan regenerasi selnya agar cepat pulih. Ya, baik Bib. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk Bib dari Ummu Fatki di Semarang. Bismillah, tabib, seseorang wanita berusia 50 tahun merasakan nyeri di lutut sebelah kanan. Bagaimana solusinya dan mengurangi makanan apa saja ya? Silakan. Baik. Bagus itu kalau ada diagnosa medisnya ya. Ini sementara kalau curiga saya ini nyeri lututnya ini, kalau coba nanti ibu juga dicek dicek di rumah. Disuruh duduk, kemudian ditekuk-tekuk kakinya. Kalau itu nanti bahasanya kalau ditekuk-tekuk kaki kok bunyi kretuk-kretuk, nah berarti ini adalah osteoartritis ya, atau peradangan. Istilahnya pengeroposan di persendian. Oh gitu. Jadi ini nanti herbalnya dengan paling lazim itu royal jelly, atau bisa juga dengan kolang-kaling ya, atau gamat. Tapi kalau misalnya kok tidak, berarti hanya saraf dan otot, atau dislokasi tulang lutut. Pernah jatuh enggak? Kalau pernah jatuh, dikompres lututnya dengan cara tadi, dimuksa dengan cara handuk basah, taruh di lutut, dimuksa pakai dryer, kan anget tuh, anget. Nanti minum bikinkan ramuan pandan dan jahe. Jahenya 1 jari dibakar, terus dibersihin, dikeprek. Pandannya 1 jengkal, dipotong-potong, cor air panas, boleh kasih madu, boleh gula jawa, cor air panas. Nah, setelah agak dingin, anget, minumkan. Ini dilakukan sehari 2 kali. Terus kalau misalnya kok ada nyeri di titik tertentu, coba dipijat, dilihat, ditekan. Kalau itu merengkel, ya bahasanya merengkel ya, tegang gitu kan, itu diunyar-unyar aja, nanti kasih salon pas ya, kasih plester hangatnya gitu kan. Nah, kemudian nanti insya Allah itu akan meringan. Terus kemudian kalau misalnya bisa tuh, ibunya suruh duduk tengkurap, tangan kiri kita itu mengepal, taruh di belakang lutut, lutut bagian belakang ditaruh. Kemudian kakinya ditekuk perlahan, ditarik sedikit. Kalau dia nanti bunyi krak, berarti itu geser tulangnya. Tapi hati-hati, nggak boleh maksa, harus pelan-pelan gitu kan. Diketin sebentar. Kalau nanti dia krak, berarti memang geser tulang lututnya. Tapi jika enggak, alhamdulillah biasanya nanti akan mengurangi efeknya. Terus kemudian finishingnya diurut ke atas, di bagian tulang, di bagian otot di bawah lututnya tadi, diurut ke atas. Nah, mungkin itu bisa diterapkan oleh ibu tadi. Pantangan makanannya ada nggak? Untuk pantangan makannya ini kan sebagian orang mengartikan asam urat ya, tapi kan belum tentu. Gitu. Jadi kalau untuk pantangan makan mungkin ya yang purin-purin dikurangi lah. Tahu tempe yang biasanya menjebak itu. Tahu tempe itu tempe itu purinnya tinggi. Oh gitu. Iya, yang ada asam urat itu pasti langsung bergejolak. Ya cukup makan tuh boleh, cukup, maksudnya jangan banyak. Kedelai itu ya Bib ya? Ya kedelainya gitu. Ya. Mungkin ya itu saran yang bisa kami sampaikan. Besok lagi misalnya pertanyaan bagus tuh tambahin dengan diagnosa medis atau ada bukti cek lab ya. Cek lab ya. Ya, baik Bib, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ummu Fatki yang bertanya tadi, dan semoga segera diberi kesembuhan ya Bib. Amin. Baik, Bib Hepri, sepertinya ini sudah di berujung acara ini. Insyaallah nanti yang materi hipertensi pekan depan gitu ya. Mungkin ada kesimpulan Bib sebagai penutup itu. Baik, untuk kesimpulan pertemuan kali ini, untuk lambung dan saraf kejepit yang untuk asam lambung itu, jadi melemahnya sistem lambung itu adalah dari pelemahan sistem cara berpikir kita, cemas berlebihan atau pola pikir yang terlalu hiperaktif. Ingat,
seseorang pasti punya kekhawatiran, tapi lawan dengan ilmu dan iman. Jangan kemudian kita mengikuti setiap kekhawatiran kita itu, yang kemudian kita terjebak dalam hawa nafsu syaitan, ataupun mungkin dengan bahasanya mendengarkan keilmuan kita. Jadi artinya orang yang ada asam lambung itu pasti dia mengalami pelemahan pikiran. Dalam artian dia orang yang hiperaktif secara berpikirnya. Semua ditakut dan dikhawatirkan. Ingat, apa yang kita takutkan dan kita khawatirkan itu justru hanya akan netral ketika bertemu dengan takdir Allah. Maka kita wajib beriman kepada qada dan qadar Allah, takdir baik dan takdir buruk Allah. Maka kuatkan keimanan kita dan kuatkan keilmuan kita. Sebaik apapun keilmuan kita, jika Allah sudah menakdirkan, maka itu yang akan terjadi. Maka seburuk apapun keilmuan kita, kalau Allah menakdirkan, itu yang akan terjadi. Terhalang laut dan gunung pun akan tetap sampai gitu kan. Nah, jadi yang kedua adalah tenangkan cara berpikiran kita. Untuk penderita asam lambung, gejolak pikirannya Masya Allah memang luar biasa sekali. Karena memang bisa dikatakan asam lambung itu adalah penyakit sejuta emosi. Jadi sejuta rasa. Jadi karena penghasilan enzim itu di lambung. Maka kalau bisa lawan dengan ilmu dan iman itu untuk apa? Untuk tenang. Ketika kita tenang akan muncul enzim endorfin ya, enzim untuk ketenangan ya. Enzim ketenangan itu akan menyehatkan tubuh kita dan memulihkan setiap gejolak tadi. Di sisi lain, bertawakal kepada Allah dengan zikir dan sebuah ketawakalan yang sempurna. Ingat, Allah mampu merubah siang menjadi malam, menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup, membalik gunung dengan mudah. Apa yang kemudian menghalangi Allah untuk menyembuhkan kita? Pantaskan diri kita di hadapan Allah sehingga kesembuhan itu menjadi sebuah komitmen yang baik untuk mengistiqomahkan niat kita di jalan Allah. Mungkin ini adalah teguran dari Allah, di mana mungkin selama ini kita hanya menghabiskan waktu hanya untuk dunia saja, sehingga Allah itu ingin menasihati kita dengan musibah ini, di mana bahwasanya tempat kita sebenarnya bukan di sini. Ini hanya alam jasadiyah yang dimana memang kita ini sebagai bentuk keagungan dan kekuasaan Allah, bahwasanya tubuh kita ini itu milik Allah, bukan milik kita. Ketika kita sakit, kita tidak bisa menyuruh dan memaksa untuk sembuh. Kenyataannya kesembuhan itu hanya milik Allah. Maka tadi lawan dengan ilmu dan iman, lakukan ikhtiar, temui dengan para ahli, dengan istiqomah dan bertawakal kepada Allah. Yang selanjutnya adalah kesembuhan itu bukan satu hal yang mustahil. Barakallahu fiik, semoga menjadi masukan yang baik untuk para pendengar Mutiara Quran dan juga menjadi tambahnya keimanan kita kepada Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Tabib Febri atas ilmu yang bermanfaat dan kesempatan waktunya di pagi hari ini. Dan demikianlah tadi kajian interaktif kesehatan pada pagi ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Terima kasih juga untuk para pendengar sekalian. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sekian dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.